Dunia sedang bergejolak. Ketegangan antara tiga kekuatan besar dunia, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, kian memanas. Bahkan, gertakan demi gertakan dilakukan oleh Donald Trump tak digubris sama sekali oleh kedua pemimpin tersebut. Dan sebaliknya, Cina dan Rusia justru menantang balik Amerika jika memang ingin perang dengan mereka. Bahkan baru-baru ini Amerika mengirim utusannya untuk menemui Putin secara langsung untuk melakukan negosiasi, terutama setelah Putin memberikan ancaman dengan keluar dari perjanjian nuklir. Lantas seperti apa? Apakah perang Amerika dan Rusia akan berlanjut? Mari kita ulas selengkapnya. Konflik geopolitik sejatinya bukanlah hal baru, namun sejak tahun 2022, dunia seperti dibawa kembali untuk memasuki fase baru ketegangan ketika Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Pada saat yang sama, Cina terus memperkuat klaimnya atas Taiwan dan Laut Cina Selatan dengan patroli militer yang semakin sering dan agresif. Nah, di tengah dua ancaman ini, Amerika Serikat dihadapkan pada dilema besar antara menjaga aliansi dan dominasi globalnya atau mundur dan menerima kemunculan poros baru yang menantangnya secara terbuka. Sebab sebagaimana diketahui, kalau kemitraan antara Rusia dan Cina tak lagi bersifat simbolik. Sejak tahun 2022, kedua negara itu telah menjalin hubungan strategis yang disebut sebagai kemitraan tanpa batas, yang terus dipertegas lewat latihan militer gabungan, kerjasama energi, hingga diplomasi bersama di PBB, yang mana artinya kekuatan keduanya benar-benar sangat luar biasa. Lebih lanjut, ketegangan tersebut pada akhirnya mencapai level baru ketika rekaman suara Donald Trump yang tengah berkampanye bocor ke publik Juli 2025. Nah, dalam rekaman tersebut Trump mengklaim pernah mengancam Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Kalau kamu masuk ke Ukraina, aku akan mengebom habis-habisan Moskow. Kalau kamu masuk ke Taiwan, aku akan mengebom habis-habisan Beijing. Begitulah inti dari ucapan yang dilontarkan Trump kepada Putin serta Xi Jinping. Ya, Trump sendiri bahkan dengan berani menyatakan bahwa Putin dan Xi Jinping percaya kalau ada kemungkinan di tahap 10% untuk dia benar-benar melakukannya. Dan bagi Trump itu sudah cukup untuk menghentikan langkah mereka. Emang kalau soal PD, si Trump ini memang jagonya. Sementara itu, Kremlin menanggapi pernyataan ini dengan nada hati-hati. Juru bicara Dmitry Peskov menyatakan bahwa ia belum bisa memverifikasi keaslian rekaman, dan ia juga mengingatkan bahwa publikasi seperti ini bisa dimanfaatkan untuk propaganda. Trump mulai goyah. Dulu, pasca Perang Dingin, Amerika Serikat menikmati posisi tak tertandingi. Maksudnya, dengan ekonomi yang perkasa, militer yang tak terkalahkan, dan pengaruh budaya yang merasuki setiap sudut dunia, membuat Amerika tampak seperti raksasa yang tak tergoyahkan. Mereka bisa mengatur semuanya, menekan siapapun, dan itulah yang kami pikir juga masih ada di benak Donald Trump. Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kali kedua di awal tahun 2025 ini, ia tampaknya masih terjebak pada ilusi bahwa Amerika adalah negara adikuasa yang tak tertandingi. Di mana hal itu tergambar dalam kebijakannya America First-nya demi mengembalikan kejayaan Amerika Serikat.
Trump melakukannya dengan pendekatan tekanan keras, tarif perdagangan, sanksi, hingga ancaman militer. Selalu Trump gembor-gemborkan. Tapi dunia sudah bukan arena yang sama. Banyak negara berkembang mungkin masih patuh pada Amerika Serikat. Tapi kekuatan baru seperti Cina dan Rusia telah menjadi raksasa yang tak bisa diabaikan. Cina punya kekuatan ekonomi yang merusak hegemoni Amerika Serikat. Dan Rusia masih terkendala sanksi barat, tetap menunjukkan taringnya melalui ketahanan militer dan aliansi strategis, seperti dengan Cina dan negara-negara BRICS. Keduanya tak lagi gentar pada tekanan Amerika, dan itulah yang baru-baru ini membuat Trump seperti tertampar realitas baru yang berbeda. Ya, Trump ditampar Rusia dan Cina, itulah yang terjadi saat ini. Masih ingat apa yang disampaikan Trump saat bicara soal perang Rusia dan Ukraina? Trump selalu mengatakan bahwa ia punya hubungan baik dengan Putin dan akan menghentikan perang dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Dengar deh yang Trump katakan. I would fix that within 24 hours. And if I win, before I get into the office, I will have that war settled. 100% sure. Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled, and we'll do it quickly. Tapi kenyataannya, Rusia dan Cina justru tak menggubris semua gertakan Amerika dan memilih berperang dengan mereka jika terus mengganggu masalah Rusia dan Cina. Perang nuklir bisa terjadi. Jam kiamat atau jam metaforis atau yang dikenal dengan istilah Doomsday Clock buatan para ilmuwan nuklir dunia kini berada pada 89 detik ke tengah malam, yang mana ini adalah posisi terdekat menuju kiamat sejak pertama kali dibuat pada tahun 1947. Nah, pada saat yang sama, Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia siap meluncurkan uji coba nuklir jika Amerika Serikat melakukannya lebih dulu. Tentu saja ancaman ini semakin menguatkan argumen bahwa konflik besar bukan hanya kemungkinan, akan tetapi skenario yang tengah disiapkan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO yang baru, Mark Rutte, secara tegas memperingatkan bahwa serangan simultan dari Rusia dan Tiongkok, satu di Eropa, satu di Asia, sejatinya sangat dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Menurutnya, Kepala Aliansi telah memperingatkan Xi Jinping dan Vladimir Putin yang akan melancarkan invasi serentak dan menempatkan planet ini di bawah ancaman kiamat nuklir. Jika kita tidak segera mengambil langkah preventif, kita akan dihadapkan pada skenario terburuk dalam sejarah modern, ujarnya dalam konferensi pers. Dan terlepas dari apapun, dunia saat ini memang sedang menuju titik kritis. Di tengah ancaman nuklir, koalisi senyap, dan retorika perang terbuka, hanya satu hal yang bisa mencegah kehancuran global, yaitu diplomasi yang cerdas dan kepemimpinan yang bijak. Ya, memang Perang Dunia III belum terjadi, tapi tanda-tandanya sudah mulai muncul satu persatu. Diplomasi diuji, kesabaran global diuji, dan masa depan, masih belum pasti. Yang jelas sekali lagi, sekarang ini dunia berada di persimpangan yang genting antara perdamaian dan kehancuran, antara diplomasi dan dominasi. Ancaman perang global bukan lagi fiksi ilmiah atau bahkan film aksi, tapi sebuah kenyataan yang menghantui setiap keputusan politik. Pertanyaannya adalah, apakah dunia akan mampu menahan diri? Atau apakah sejarah akan kembali terulang dengan cara yang jauh lebih mematikan? Apakah dunia bisa menghindari perang besar? Atau ini hanya masalah waktu? Yang jelas, jika eskalasi tak bisa diredam, maka kita bisa menjadi saksi sejarah yang kelak. Atau amit-amit, kemungkinan terburuknya kita bahkan bisa ikut jadi korban dari itu semua.